Jadi Jumat ini berniat ambil baju warna putih. Nah, paling nyaman bergapis. Gapis putih kan ada baru tetapi putih lagi ya Pak. Apalagi kalau bersurban kepala itu sama fadilatnya 70 kali Jumat. Nah, orang bersurban di hari Jumat, awal bersurban luar biasa. Cuman kita nggak biasa lah pakai surban itu. Jadi kamu hendak mengamalkan ini sembahyang bersurban lipat kali gandanya 20 kali lipat dibanding orang yang ada bersurban di kepala. Imam mau mulai jadi bagus saja bang Joy Allah. Jadi di Malaysia itu orang biasa bersurban jemaah, hampir rata-rata bersurban. Tujuan mereka mengamalkan sunnah tadi. Cuma bila sudah memakai surban itu jangan lagi selawar handap keluar semua. Itu bersurban berhiang, bersemutur bersimpak aja. Luput pulang. Baru menyucuk pintol lo ada berdiri lagi makan. Artinya kalau sudah memakai sunnah Nabi, nah dijaga sunnah yang lain supaya jangan sampai orang menyambut Pak ini nyubuh surban aja. Itu ada seruno. Nah jadi memang berat tanggung jawabnya ketika sudah memakai pakaian yang disunahkan oleh Nabi, harus menyesuaikan sunnah-sunnah yang lain. Nah, balik. Nah, jadi hari Jumat pun ini hari Nahuri mulia. Makanya disuruh kita hari Jumat ini mandi hari Jumat sunnah, anak pulang ke Jumat. Baju putih sunnah, membaca surah Kahfi sunnah, ziarah kubur kuitan sunnah. Jadi hari Jumat itu bagus ziarah ke kubur kuitan. Dan kemudian lagi Nabi kita bersabda, man shalla fi masjidi arba'ina salatan la tafutuhu salatun kutiban lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minal azab wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa sembahyang di masjidku 40 kali tidak keluputan akan dia oleh satu sembahyang pun, maka ditulis baginya keselamatan daripada api neraka dan keselamatan daripada azab kubur dan keselamatan daripada sifat munafik. Jadi orang atau sembahyang di masjid aku ya Nabi, yaitu Masjid Nabawi berapa kali? 40 kali sembahyang. Berarti kalau 40 kali 5 kali 8. Jadi jadi orang umrah paket arba'in kan? Maksud arba'in itu 40 kali sembahyang. Tapi jangan lupa satu pun sembahyang. Namun nyata halal zuhur kali sembahyang maka ulang dari awal. Jadi diusahakan ketika mengambil paket itu turun tiap waktu. Jangan sembahyang di hotel. Nah jadi harus 40 waktu. Ini kelebihannya apa? Nabi kita satu ditulis keselamatan daripada api neraka. Nah kedua keselamatan daripada azab kubur. Nah ketiga keselamatan daripada sifat api. Jadi kalau ada rezeki ambillah paket ini. Nah 8 hari di Madinah. Supaya kau mengamalkan 40 kali sembahyang ini. 40 kali sembahyang. Namun di tempat kita awal. Tapi syaratnya Nabi kita mengatakan 40 hari. Kalau tadi 40 waktu. Kalau di tempat kita ini
Nabi mengatakan man shalla arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa sembahyang 40 hari dalam keadaan berjamaah dan ia mendapati takbir yang pertama beserta imam, ditulis baginya 2 kebebasan daripada api neraka dan kebebasan sifat munafik. Ini bedanya. Kalau di masjid Nabi cukup 40 kali sembahyang asal berjamaah. Kalau kita di sini 40 hari, tambahannya apa? Harus takbiratul ula, imam Allahu Akbar, hanya kita Allahu Akbar. Kalau kita datang imam sudah waladhdallin, berarti kita keluputan takbiratul ula. Apalagi masbuk serakaat. Nah ini yang berat ini, yang takbiratul ula beserta imam. Jadi kalau kau 40 hari sama kelebihan. Nah kira-kira kau langsung dulu ini 40 hari berat sebenarnya. Kalau 40 hari bemalam udah imam. Nah, itu malam. Ini nyaman lah. Baik. Jauhin lagi, duit banyak. Jadi nambah tugas menjaga waktu sembahyang. Bahkan pensiun sudah, tabungan banyak aja, anak sudah kenalan, cucu wali dengan diingot. Nah, Om Banon tuh. Om Banon tuh. Jadi ini malakan ini nih. Dan ini syaratnya ada mesti di masjid, karena kan ada tulisan di masjidnya. Atau di lantai, bisa di rumah, bisa di rumah. Jadi kalau nggak ada sempat di rumah cari, mau cari mah. Tapi 40 hari. Namun biar pasti terdapat takbiratul ula, pian menjadi imam. Itu kalau kita luput, kita menjadi imam. Nah ini kelebihannya yang luar biasa, bebas daripada api neraka dan bebas daripada sifat munafik. Kita tuh menghidupi pajak terlambat loh. Kalau ada bebas denda, capak benar, pemutihan ya mau menunggu. Nah ketika kelebihan ini kadang kita ketertarikannya kada terlalu. Padahal luar biasa nih, bebas daripada api neraka. Ini kita kada melihat api nerakanya. Ada sebagian pembangkit, orang aja biar aja di neraka, tapi di kotanya aja. Berhafal mandiri. Ada diulangnya rupanya pikirannya di kota lawan di desa itu ternyaman gak diulang. Ngarang neraka itu tetap masih itu diajar beradaan. Kullama nadijat juluduhum badana juludan ghairaha. Manakala masak kulit mereka, ya Allah Ta'ala kami ganti dengan kulit lainnya. Jadi bukan berarti dibakar habis selesai lah. Dibulikakan kulit kita ini sakit pula. Habis sakit pula. Paling ringan azab api neraka itu memakai sendal neraka, otak kita mendidih, itu paling ringan kan? Jadi sendal daripada api, panasnya sampai otak. Ini kalau nak jubai panas sampai ke kepala tuh, sembahyang Jumat tuh di aspal, berjejak walaupun bersejadah, berangkatnya sampai ke sini. Nah, bayangkan memakai sandal daripada api neraka, mendidihnya sampai ke otak. Jadi kalau boleh main-main dengan neraka. Nah kemudian lagi ini berat, cuma kita asal tahu kalau di Mekah, di Madinah 8 hari 40 waktu. Kalau di sini 40 hari. Kemudian Nabi kita bersabda lagi, di antara amaliyah supaya kita bebas daripada api neraka, man kana hayyinan layyinan qariban harramahullahu 'alan nar. Barang siapa adalah yang bersifat ramah lembut, kurang lebih
maka Allah haramkan atasnya daripada api neraka. Nah, jadi ciri orang ahli surga itu kurang lebih lawan orang. Ya sudah, ada tapi cari win. Kalau betul kalau itu ada tapi menawar iman. Jadi ibu-ibu yang belanja dilihat nang berjualan ini siapa? Mana orang berjual sayur, seorang datang mobil mewah, ditukar kampung kan situ menjual 1.000 saya kan, kita menawar 1.000 3 ikat. Kasihan orang. Nang di mana 1.000 hakul di pasar. Nah jadi ciri ahli surga Nabi kita mengatakan sabhan idza ba'a, sabhan idza syara. Kurang lebih apabila menjual, kurang lebih apabila membeli. Jadi kalau kita berjual kurang lebih, kita membeli pun kurang lebih. Ini ciri ya. Ciri orang ahli surga. Dan orang yang bersifat ramah lembut kurang lebih itu Nabi menjanjikan haramallahu alaihi. Dan pasti dikatuji orang yang menjual bela itu. Jadi kalau kita tuh belanja di tempat itu tahu orangnya kurang lebih. Ayo biar pada sadar melihatkan sini nggak ada bapak. Pilih bukain nggak ada bapak. Tapi punya kadang orang lebihnya membuka ramot sudah. Kita nangka dulu pikir kan itu. Kenapa? Kadang kurang lebih. Nah jadi sifat kurang lebih ini bagus banget. Ciri orang ahli surga itu kurang lebih kan orang. Ya kan kurang lebih itu ya sudah ada bapak. Atau kurang lebih aja sedikit ya ada bapak. Ada yang kadang mau kurang lebih lalu. Nah ini ngalir. Nah, jadi kita harus ada sifat kurang lebih kan orang. Sabhan kurang lebih, toleransinya tinggi. Kalau urusan duniawi, urusan akhirat, urusan membayar jangan kurang lebih biar jadi sedikit lewat salah kurang lebihnya. Dan kemudian lagi Nabi kita bersabda, manituliya min hadhil banati bisyai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Jadi ketika itu Sayyidatina Aisyah, ada seseorang perempuan datang lawan Sidin membawa 2 ekor orang anak, meminta-minta. Lalu kada ada berisi sesuatu kecuali sebutir kurma yang diberikan. Lalu disana aku berikan kepada perempuan tadi. Jadi bibirnya datang minta-minta membawa anak 2. Iba dijuluki sebiji kurma tadi dibelah oleh ibunya, dibagi lawan anak 2 tadi. Juluki separuh seko, separuhnya yang seko. Si mama tadi kada makan. Si pengemis tadi. Kemudian keluar. Datang Nabi kita Sayyidatuna Aisyah berkisah bahwa tadi ada datang pengemis membawa 2 ekor anak, ujung isi biji kurma, itu ada yang berisi dibelah oleh mamanya, julung lawan anak, nang mama tiga ada makan anak babinya. Nah Nabi kita bersabda, manituliya min hadhil banati bisyai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Orang yang diuji oleh Allah dengan anak perempuan, kayak tadi itu, yang menjaga anaknya, bisa anak babinya 2 atau lebih, kemudian ia berbuat baik kepada anaknya, maka bagi perempuan tadi pendidik daripada api neraka. Nah ini kelebihan orang mengisi anak babinya. Kan biasanya bila orang tuh bisa anak babinya banyak nang berunung 2 ekor 3 ekor binian aja. Kalau kita berbuat baik, Nabi mengatakan kunna lahu sitran minan nar. Anak babinya itu kalau kita didik, kita berbuat baik lawannya, itu jadi pendidik kita daripada api neraka. Nah ini kelebihan orang yang berisi anak babinya. Jadi pendidik lawan ibu.
hidupnya daripada api neraka. Jadi untung belum bisa anak binian. Dan kemudian lagi Nabi kita bersabda, salah satu la tara a'yunuhumun nar ainun harasat fi sabilillah wa ainun bakat min khasyatillah wa ainun kufat an maharimillah. Ada 3 mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Yang pertama mata yang berjaga di jalan Allah, yang kedua mata yang menangis karena takut kepada Allah, yang ketiga mata yang menahan daripada yang diharapkan oleh Allah. 3 ini tidak akan disentuh oleh api neraka. 1, orang yang berjaga di jalan Allah di peperangan, kada bergulingan mata, nah matanya kada disentuh oleh api neraka. Yang kedua, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ini berat. Kalau kau menitiskan air mata dengan sebab takut kepada Allah, ini sanggup menghindarkan matanya daripada api neraka. Maksud mata di sini seluruh tubuh, bukan hanya mata. Nah, ketiga, mata yang menjaga daripada yang diharamkan oleh Allah. Nah, 3 ini susah. 1, kita harus menjaga di jalan Allah. Yang kedua, menangis karena takut kepada Allah. Perkara yang susah, apalagi hati itu kan keras. Yang ketiga, mata yang menjaga daripada yang diharamkan oleh Allah. Dan ini berat untuk zaman kita sekarang ini. Kita berjalan keluar susah. Niat olahraga dikerjani, macam-macam dilihat. Tapi kalau kau menjaga, bagus banget. Wah, siapakah? Seorang lurus saja. Nah, hal itu membuliki ya Allah. Nah, ini hal ini. Ainun kufat an maha rimillah. Jadi kalau kau menjaga mata ini luar biasa, sanggup menghindarkan orang daripada api neraka. Dan kemudian lagi Nabi kita bersabda, an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu syahida ala Rasulullah annahu qala man qala la ilaha illallah wallahu akbar saddaqa rabbuh. Barang siapa mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar, saddaqa rabbuhu, Allah akan membenarkannya. Faqala la ilaha illa ana wa ana akbar. Jadi ketika seseorang berkata la ilaha illallah wallahu akbar, ujar Tuhan la ilaha illa ana wa ana akbar. Jawaban Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku dan aku yang paling besar. Wa idza qala la ilaha illa huwa wahdah, Tuhan menjawab la ilaha illa ana wahdi. Wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lalu menjawab sadaqa abdi la ilaha illa ana wahdi la syarikalah. Wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, Allah menjawab la ilaha illa ana li'al mulku wa liyal hamdu. Wa idza qala la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah, Allah menjawab la ilaha illa ana wa la haula wa la quwwata illa bi, wa kana yaqulu man qala fi maradihi summa mata la tat'amun nar. Ini kita ambil. Orang yang membaca kalimat ini di waktu garing lalu dia meninggal, tidak akan dimakan oleh api neraka. Nah, ini bagus bagi orang yang garing sudah hendak mati, nah pernah dibaca. Nah, ini bacaan la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Bilanya membaca ini waktu garing, Nabi mengatakan kemudian mati, lam tat'ahumun nar, tidak akan memakan anak dia oleh api neraka. Jadi kalau ada keluarga yang ada sudah julungi tasbih, banyak baca ini la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Riwayat lain berbanyak membaca qul huwallahu ahad. Jadi orang-orang gading yang sudah parah meninggal dunia itu berbanyak membaca qul huwallahu ahad. Nah,
Nah ini diantara amaliyah kita supaya terbebas daripada api neraka. Nah mana kita kawat? Gitu ya Bu. Nah yang paling nyaman qabliyah tadi 4 rakaat qabliyah zuhur, 4 rakaat ba'diyah zuhur, dan 4 rakaat qabliyah asar. Nah yang lainnya itu memang berat dikit. Tapi kalau kawan mau usahakan banyaki menggawi perkara-perkara yang menyebabkan kita itu terbebas daripada api neraka, atau bersifat kurang lebih dengan orang lain. Mungkin cukup aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah kita minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ajirna minan naris salimin. Allahumma ajirna minan naris salimin. Allahumma ajirna minan naris salimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.